kinerja praktik PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rika Wijayanti dengan NIM 254041323135, guru kelas MI di MI Selawetaji Magetan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Saya hari ini tanggal 22 Januari 2026 akan melaksanakan uji kinerja praktik di kelas 5 fase C dengan materi memakan dan dimakan. Berikut ini adalah video yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ya, kita berdoa dulu. Disiapkan kamu doanya. Sampai maju ke depan. Siap, gerak, doa mulai. Sebelumnya Ibu akan bercerita sedikit, yaitu tentang ekosistem yang ada di sawah. Di sebuah sawah ada jumlah kata yang menurun banyak. Lalu tidak lama kemudian Pak Tani itu mengeluh karena jumlahnya belalang menjadi lebih meningkat dan akhirnya bisa merusak tanaman padi para Pak Tani. Menurut kalian, mengapa jumlah belalang tadi bisa menjadi lebih banyak? Siapa yang bisa? Saya Bu. Karena tidak ada yang makan belalang. Iya, karena tidak ada yang makan belalang. Mengapa? Lanjutnya, mengapa jumlah katak tadi kok hilang? Menurut tadi kan ada penurunan yang banyak. Kenapa kok bisa menurun banyak? Kenapa? Jumlah belalang menjadi banyak sehingga bisa merusak tanaman padi. Iya, tadi akibatnya adalah belalang menjadi lebih banyak, terus tanaman padi petani akhirnya menjadi rusak. Dan terakhir juga, apa hubungannya antara kata belalang dan padi? Iya, betul. Hubungannya adalah mereka itu saling makan dan dimakan. Nah, anak-anak, kenapa kok Ibu kok bertanya
pemahaman seputar makan dan dimakan, karena tujuan pembelajaran hari ini itu adalah satu, siswa dapat menjelaskan makna makan dan dimakan. Kedua, siswa dapat mengidentifikasikan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Ketiga, siswa dapat menyajikan solusi tentang masalah ekosistem agar seimbang. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan dampaknya jika salah satu komponen di dalam rantai makan itu yang anak ya. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan tugas hari ini nanti itu adalah dikerjakan secara berkelompok. Coba simak baik-baik ya alurnya kegiatan. Nah, di sini kalian pertama adalah bekerja ke kelompok. Terus nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan di dalamnya situ nanti kalian akan berdiskusi. Terus setelah berdiskusi, kalian nanti akan presentasi. Nah, presentasi ibu nanti bersama kalian akan mengonfirmasi jawaban yang sesuai antara kelompok kalian dengan temannya. Dan terakhir itu adalah evaluasi. Di evaluasi ini nanti kalian ibu beri tugas mandiri dan dikerjakan secara mandiri. Nah, di sini nanti ibu akan menilai proses kalian selama pembelajaran, tidak hanya evaluasi saja. Namun ibu akan menilai proses kalian, bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian mempresentasikannya, atau menanggapi jawaban kelompok lainnya. Terus kemudian ibu juga menilai evaluasi kalian. Jadi kalian harus perhatikan mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang anak. Oke. Nah, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video tentang kasus yang ada di sawah. Nah, nanti di dalamnya ada 11 permasalahan yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Coba simak baik-baik ya. Ratusan hektar sawah di Kampung Sawah Jambu, Desa Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Sudah 3 bulan lamanya para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen kini rusak karena hama tikus. Di Desa Cilacap sendiri ada sekitar 150 hektar sawah yang terancam gagal panen oleh hama tikus. Nah, saat ini puluhan petak sawah sudah rusak. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung dengan cara mencegah hama tikus ini. Akibat masih kekurangan pengetahuan tentang pencegahan hama di pesawahan, para petani berharap agar adanya bantuan atau pelatihan khusus dari Dinas Pertanian setempat terkait tata cara untuk mengusir hama tikus dan hama lainnya. Sekarang mau panen nggak mungkin panen ini karena gagal diserang tikus. Karena itu saya sini kemungkinan sini udah begini ini. Bagaimana nanti kalau ada itu kasih sayang dari pemerintah dari Dinas Pertanian itu juga saya mohon pertolongannya bagaimana semua mestinya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Nah, gimana anak-anak video yang ibu tayangkan ini tadi sudah paham kasusnya? Sudah semua paham? Oke. Kalau begitu, ibu akan sebentar lagi kan kalian akan kerja kelompok, ya kan? Tapi ibu mau kalian bagi dulu kelompoknya, ya. Gini. Nanti kalian hitung 1 sampai 3. Konsepnya nanti, caranya nanti yang bagian 1 ngumpul dengan 1, yang bagian nomor 2 ngumpul dengan 2, 3 ngumpul dengan 3, gitu ya. Sekarang bisa dimulai ya, ya enggak? Ya kan? Nah sekarang yang 1 ngumpul dengan yang 1, berarti kelompok 1. Silakan. Yang 1 di sana kelompoknya ya. Ya, coba. Terus yang 2 ngumpul dengan 2. Tuh, kelompok situ 2. Di sini nanti kelompok 3. Silakan. Oke, berarti ini sudah 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Lalu ibu akan bagikan lembar kelompoknya, data PD-nya ya. Kalian kerjakan dengan berdiskusi. Bila ada pertanyaan atau permasalahan bisa kalian tanyakan. Langsung saja dikerjakan di sini. Ini nanti dijawab dulu pertanyaannya, ya kan, semuanya dilihat. Terus yang kedua nanti baru jawab ini, gitu ya. Kita kerjakan semuanya berdiskusi. Apa? Terus dulu apa? Berarti atas ini apa? Oke, ini jawab dulu, ini udah, gitu ya. Di sini coba. Iya, kamu cari teksnya apa? Permasalahan apa? Maksudnya di situ nomor 1 semuanya coba dilihat. Nomor 1 itu diminta untuk menjelaskan hubungan makna dan makan dan dimakan. Di situ nanti kan ada produsen, konsumen, hubungannya di situ apa? Untuk mendapatkan apa? Gitu ya. Ada yang lainnya? Sudah? Oke, silakan kerjakan kembali. Anak-anak nanti kalau sudah selesai, ya kan, ibu juga menyediakan di papan tulis ini. Nanti bisa ditulis jawabannya. Setelah itu nanti kalian membacanya. Itu ya. Sudah siap semuanya? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau gitu kita presentasikan selanjutnya. Siapa yang berani menjawab permasalahan soal pertama? Angkat tangan. Bapaknya siapa? Silakan. Maju. Yuk. Sini, tulis. Jelas apa yang menjadi masalah utama terus yang keduanya nomor 1 yang B apa itu? Jelaskan hubungan makan dan dimakan. Apa hubungannya? Makan dan dimakan adalah hubungan antara makhluk hidup untuk mendapatkan makanan dan hidup. Betul ya, betul ini? Semuanya betul ya? Oke, silakan kita berikan tepuk tangan ya. Oke, Nana, permasalahan nomor 1 ada yang bertanya?
produsen. Coba angkat tangan. Angkat tangan ya. Produsen adalah yang memiliki dan dapat membuat makanan sendiri. Iya. Yang dapat membuat makanan sendiri. Terus apa contohnya? Silakan. Angkat tangan. Ya. Ayo. Mada. Tumbuhan hijau. Nah, terus selain produsen, komponennya rantai makanan ada apa lagi? Ada? Konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, terus contohnya, coba yang lainnya. Yang lainnya. Contohnya konsumen. Hewan. Hewan itu apa saja? Kata. Berarti kata itu konsumen tingkat kedua. Yang tingkat ke satu apa? Ini apa? Belalang. Nah, itu tadi tentang materi hari ini. Terus pengurai. Pengurainya apa? Artinya pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Terus contohnya apa? Contohnya tadi jamur. Terus bakteri. Aku juga mau bertanya pada kalian, kira-kira kesimpulannya pelajaran hari ini itu apa toh? Ya, Anda. Betul, kita harus menjaga ekosistem agar seimbang. Kenapa? Karena kita itu saling berkaitan antara produsen, konsumen. Mereka itu saling makan dan dimakan. Kalau tidak seimbang maka akan menjadi kerusakan. Terus ada lagi yang kesimpulan yang lainnya? Apa kesimpulan yang lainnya? Ada lagi? Tidak ada. Kesimpulan yang lainnya itu adalah komponen di dalam rantai makan itu saling bergantung. Karena ada apa? Ada yang makan, ada yang dimakan. Itu yang anak ya. Oke, refleksi yuk, kita refleksi. Bagian mana tentang pelajaran hari ini yang kamu anggap mudah? Apa yang kamu anggap sulit? Hubungan makan dan dimakan. Hubungan makan dan dimakan. Maksudnya maknanya ya. Maksudnya adalah maknanya. Terus kalau yang paling mudah, itu yang paling sulit Anis. Yang paling mudah apa? Menyebutkan contoh-contohnya produsen, konsumen, dan ini ibu ada tugas lagi buat kalian, itu tugas individu. Oke ya, silakan dikerjakan. Itu Mbak. Ada apa? Ini. Kerjakan saja ya. Ini bundanya. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Kurang? Ada ini. Nanti dikumpulkan. Silakan. Ayo. Tolong Mas Habib ambil KTP-nya teman-temanmu. Silakan, silakan ya. Jangan dikumpulkan. Oke, nah anak, materi hari ini sudah selesai. Terus besok ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu tentang transfer energi makhluk hidup. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Mari kita persiapan pulang.